Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Samsudin di 2018-11-269. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai operasi aritmatika pada mikroprosesor. Mikroprosesor itu mudahnya kita dapat mengingat bahwa dia itu sebagai CPU, otak komputer yang bisa kita berikan sebuah program untuk melakukan sesuatu, baik itu berupa operasi aritmatika ataupun logika, itu dapat dilakukan oleh mikroprosesor. Kita dapat memprogramnya dengan menggunakan bahasa assembly. Nanti akan saya perlihatkan salah satu penggunaan mikroprosesor. Lalu di sini untuk operasi aritmatika sudah jelas ya. Untuk operasi aritmatika pasti kita akan melakukan operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, nanti di sini kita dapat melihat bagaimana cara kita bisa melakukan operasi aritmatika dengan menggunakan bahasa assembly. Nah, sebelum kita masuk ke dalam operatornya atau instruksi untuk melakukan penambahan penjumlahan, itu kita harus mengenal dulu tipe-tipe bilangan. Jadi pada dasarnya bilangan itu untuk dalam sistem komputer, bilangan itu ada bilangan desimal yang kita ketahui saat ini, itu basisnya ada 10. Saya akan lihatkan di sini ya. Jadi ada bilangan yang pertama itu ada desimal, basisnya 10. Basisnya 10 terdiri dari angka 0 sampai 9. Jadi yang kita tahu saat ini itu bilangan-bilangan desimal yang kita gunakan itu ya inilah dia, desimal. Lalu ada apa lagi? Yang kedua ada bilangan oktal. Oktal dia memiliki basis 8. Sama dimulai dari 0 tapi diakhiri dengan 7. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu adalah oktal. Hanya terbatas sampai 7 angkanya. Lalu selanjutnya ada bilangan heksadesimal. Kalau yang ini tadi oktadesimal. Oke. Basisnya ini cukup banyak dan ini paling banyak saya bilang. Dia terdiri dari angka 0 sampai 9, lalu dilanjutkan dengan huruf A atau A besar sampai F. Jadi di sini tuh dia mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk angka 10-nya dia diwakili oleh huruf A sampai nanti 11, B sampai akhirnya angka 15 itu diwakili oleh F. Seperti itu. Ini untuk bilangan. Satu lagi ada yang bilangan yang dikenali oleh mesin, yaitu biner. Biner memiliki basis 2. Hanya ada angka 0 dan 1 atau false dan true. Jadi biner itu hanya memiliki 2. Kalau kita lihat, sering kita lihat ya biner yang 001, 010 seperti itu. Ini adalah biner. Basisnya hanya seperti itu. Kita dapat mengkonversi ke semua bilangan ini menjadi satu sama lain. Itu ada caranya banyak. Oke, pada saat ini kita akan terfokus pada instruksi yang akan kita gunakan pada operasi aritmatika dengan menggunakan bahasa assembly. Pertama ada add. Oke, dalam penambahan kita mempunyai 3 instruksi. Pertama ada add,
ADC, dan juga increment. Add ini seperti, ya kalau kita bisa artikan add menambahkan kan. Jadi dia akan menambahkan dua buah operan. Jadi dia akan menambahkan dua buah bilangan yang kita inputkan, di mana bilangan yang kedua bilangan itu diinputkan. Misalkan sebut saja yang bilangan awal itu tujuan, yang bilangan kedua itu asal. Nantinya hasilnya akan tersimpan di tujuan. Kalau kita pakai menggunakan emulator seperti ini, salah satu emulator, nanti pada saat kita emulate, di sini ada sebuah tampilan register. Nah, di sini ada register. Tujuannya dimaksud, misalkan seperti ini. Ketika kita memasukkan angka pertama, tersimpan di register AL, dan kita masukkan angka kedua, tersimpan di register BL, maka hasilnya nanti akan tersimpan di register AL. Itulah tadi yang saya sebut dengan tujuan dan asal. Tujuannya ada di AL, asalnya ada di ada di BL. Hasilnya disimpan di AL, seperti itu. Oke, nanti kita akan membahas source code-nya. Sekarang kita lanjut lagi. Setelah ada add, karena emulator di sini, emulator ini 8086 yang digunakan itu tidak dapat melebihi 16 bit, maka dari itu ketika kita menjumlahkan dan bilang hasil itu lebih dari 16 bit, maka yang akan tampil semua yang di bawah 16 bit. Jadi bisa saja hasilnya sedikit berbeda dengan yang seharusnya. Maka dari itu kita ada memiliki instruksi ADC, di mana ketika nanti melebihi 16 bit, maka kelebihan itu akan disimpan di carry flag. Ada namanya carry flag. Carry flag. Jadi kalau kita simpan, nanti tersimpan di tujuan, tapi masih ada sisanya atau masih ada kelebihannya, maka kelebihan itu akan tersimpan di carry flag. Nanti itu akan digunakan untuk operasi berikutnya. Seperti itu. Tapi harus sesuai. Kalau misalkan kita mau ngambil di carry flag, ya berarti kita harus pakai ADC. Seperti itu. Kalau di pengurangan, berarti kita harus pakai yang namanya SBB. Nanti kita lihat. Oke, seperti itu ya. Lalu ada increment. Increment ini hanya menambahkan angkanya dengan 1. Seperti itu. Jadi dia menggunakan 1 byte memori saja. Increment ya tinggal kita ketikkan saja increment apa yang mau diincrementkan. Misalkan kita punya angka 15, kita mau incrementkan angka 15, maka dia akan tersimpan menjadi angka 16. Seperti itu. Oke. Di sini ada contoh dari program penambahan. Oke. Model small ya untuk di sini dapat dilihat untuk pembahasan pada program sebelumnya atau modul sebelumnya. Oke. Di sini kita menggunakan perintah add, dan terakhir di sini ada ADC dan increment. Seperti itu. Lalu ada operasi pengurangan. Operasi pengurangan sama halnya dengan penambahan, operasi pengurangan juga memiliki 3 instruksi. Yang pertama SUB atau subtract. SUB ini itu sama seperti add, di mana dia menambahkan caranya sama, mengurangkan dengan cara yang sama. Tujuan dikurang asal, lalu hasil akan disimpan di tujuan. Seperti itu. Itu untuk SUB, sama seperti add. Untuk SBB sama seperti ADC pada penambahan, pada penjumlahan, sama seperti ADC. Jadi dia akan
menyimpan hasil apabila hasilnya itu melebihin dari 16 bit. Dia akan tersimpan di carry flag seperti itu. Apabila terdapat sesuatu di carry flag, maka dia akan juga mengambilnya untuk dikurangkan. Oke, seperti itu. Itu untuk SBB. Lalu ada decrement. Decrement ini kebalikan daripada increment. Kalau tadinya increment itu menambahkan dengan 1, maka decrement dia mengurangkan dengan 1. Jadi kebalikannya. Kalau kita punya angka 15, maka ketika kita decrement angka 15 itu, dia akan menjadi 14. Seperti itu. Oke, itu untuk decrement, pengurangan. Lalu ada operasi perkalian. Perkalian hanya satu instruksinya, yaitu mul. Hanya satu, mul. Perkalian, kalau kita lihat di sini, dia hanya ketika kita hanya mengetikkan mul lalu angkanya, nanti dia akan secara otomatis mengalihkannya dengan nilai yang ada di register AL. Jadi angka yang mau kita kalikan itu kita masukkan ke register AL, dan pengalinya itu kita instruksikan di sini. Nanti kita ketikkan mul seperti itu. Secara otomatis dianya akan mengalihkan dan akan tersimpan di register AL juga atau AX secara keseluruhan. Seperti itu. Itu untuk perkalian. Baik, selanjutnya adalah pembagian. Pembagian sama seperti perkalian. Dia hanya memiliki satu operasi, satu instruksi maksudnya, yaitu div. Sama halnya seperti perkalian, dia juga akan melakukan operasi di register AL. Jadi dia nanti akan membagi nilai yang ada di register AL, lalu menyimpannya juga di register AL. Dan bedanya untuk pembagian, dia akan menyimpan nilai sisa hasil bagi. Jadi misalkan kita punya angka 13. 13 mau kita bagi dengan angka 4. Hanya akan bisa menghasilkan nilai 3 kan. Namun masih ada sisanya. Sisanya berapa? 1, karena 4 kali 3 itu 12. Maka sisanya nanti akan disimpan di register AL. AH maksud saya. Di register AH di sini. Sisanya akan disimpan di sini. Untuk hasilnya akan disimpan di register AL. Oke. Kita lanjut. Oke, itu untuk bahasannya sedikit tentang teori-teorinya. Lalu kita akan beranjak ke source code-nya. Di sini saya sudah buatkan tentang sebuah kalkulator sederhana yang mana dia bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke. Di sini untuk penggunaan source code-nya kita menggunakan model small karena kode dan data. Kode itu ada di bawah, ini semua kode. Data ada di sini, ini semua data. Kode dan data yang digunakan itu tidak lebih dari 64 bit. Oke, seperti itu. Lalu di sini ada jump process. Jump process ini untuk melompat proses ke mari. Oke, ini sebuah print instruksi untuk sebuah percabangan sebenarnya. Tapi mudahnya kita bisa ibaratkan dia untuk melompat. Oke, dia untuk melompat ke label yang dituju. Label yang dituju di sini adalah proses, maka kita akan melompat ke proses. Seperti itu. Oke, di sini ada kita gunakan define byte ini untuk dia data 8 bit. Kalau DW dia data untuk 16 bit. Oke, di sini hanya label ini X sampai X26 ini hanya label seperti itu. Sama juga nil 1 sampai A itu semua hanya label. Di sini ada tanda tanya karena datanya dipertanyakan. Dia belum memiliki data. Nah,
Lalu di sini ada 1013. 1013 ini sebuah kode, kita bisa lihat di sini. Oke. Kita bisa lihat di sini desimalnya. 10 adalah untuk new line. Oke, sebuah kode untuk new line, dan 13 adalah untuk red. Oke, untuk membuat kursornya pindah ke situ juga. Oke. Di sini kalimat sini nanti akan ditampilkan di bawah. Kita tinggal manggil labelnya saja seperti ini dengan menggunakan instruksi Lea. Kita tinggal panggil saja Lea dx x0 misalkan. Kita akan mau menampilkan pilihan menu x0, lalu dengan menggunakan instruksi move AH kita berikan nilai service 09 untuk menampilkan nilai yang ada di dx, lalu interrupt 21H untuk masuk ke BIOS. Seperti itu. Lalu kita akan lihat di sini ada proses penginputan ya, angka pertama, angka kedua. Lalu kita akan lihat untuk penambahannya. Oke, untuk penambahannya seperti ini ya. Di sini Lea sampai interrupt itu untuk menampilkan isi dari si X23, nanti bisa dilihat. Lalu tadi setelah diinputkan itu datanya tersimpan di nil 1 dan nil 2, kita ambil sekarang datanya. Oke, sekarang data kita ambil. Nil 1 atau data di nilai 1 itu kita masukkan ke register AX. Setelah itu kita jumlahkan dengan nil 2. Kan di sini ada perintah add yang kita gunakan. Add. Kita jumlahkan dengan nil 2. Oke. Lalu kita pindahkan hasil dari penjumlahan itu ke hasil untuk nanti bisa kita tampilkan seperti itu. Oke, sub dx ini untuk mengenolkan register dx. Oke. Ini div x, kita lihat x-nya berapa? X itu ada 1000. 1000, kenapa 1000? Karena angka yang kita masukkan itu input pertama dan kedua itu dapat sampai 9999, maka dia bisa sampai 1000. Untuk bisa mengambil nilainya satu persatu, kita harus membaginya dengan 1000 pertama. 1000 untuk kita menampilkan nilai pertama, angka pertama, lalu kita bagi dengan 100 untuk kita dapat angka kedua. Kita bagi dengan 10 untuk kita bisa dapat angka ketiga. Misalkan kita punya angka, misalkan ya 999. Seperti itu. Nanti kita bagi 1000 untuk dapat angka pertama. Oke, 0 berarti. Lalu kita bagi 100 untuk dapat angka kedua, berarti nanti akan kita ambil 9. Lalu kita bagi 10 untuk mendapatkan angka ketiga, berarti 9 juga. Lalu yang di sini karena sudah tidak ada lagi, kan sudah dibagi tadi, tinggal hasil satuannya saja, ya udah kita tinggal tampilin saja ke layar tanpa harus dibagi-bagi. Seperti itu. Itu logikanya untuk menampilkan ke layar. Oke. Itu untuk penjumlahan. Lalu ada pengurangan, di sini kita pakai sub juga di sini. Di sini instruksinya. Oke. Move, kita akan memindahkan nilai 1 ke AX. Lalu nilai 2 dikurangkan. Oke, nilai 1 dikurangkan dengan nilai 2. Hasilnya akan disimpan di hasil. Sama seperti yang di atas. Sama seperti penjumlahan. Pengurangan itu hanya berbeda di sini saja, di subnya saja. Selebihnya untuk ke bawahnya itu sama. Dia membagi dengan 1000 dulu, lalu membagi dengan 100, lalu membagi dengan Z10. Seperti itu. Sama. Berbeda, untuk yang berbeda adalah untuk perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian ini sedikit berbeda karena kita hanya menginputkan 2 angka saja. Kalau tadi di penjumlahan dan pengurangan itu bisa kita inputkan 3 angka, di perkalian dan pembagian kita hanya bisa menginputkan 2 angka. Ini terbatas. Karena memang program yang saya buat itu hanya dapat melakukan perkalian 2 angka saja. Oke. Sama seperti yang awal, kita inputkan angka pertama.
nanti angkanya akan disimpan di nilai 1, angka kedua akan disimpan di nilai 2. Oke, lalu kali. Nih, kali. Kita lihat untuk kali. Di sini ada instruksi nih. Move AX nil 1, move BX nil 2. Oke, jadi nilai 1 kita masukkan ke register AX, nilai 2 kita masukkan ke register BX. Setelah itu kita kalikan BX, nih, mul BX. Tanpa ada sebutan AX di sini, kita sudah secara otomatis mengalihkannya dengan AX. Karena seperti yang saya katakan tadi di awal untuk teorinya, bahwa dia secara otomatis akan melakukan operasi di register AX, atau kalau 8 bitnya dia register AL. Jadi kita tidak perlu lagi. Kita hanya perlu menyebutkan nilai mana yang mau dikalikan dengan si nilai yang ada di AX atau AL. Nah, nilai itu adalah BX. Oke, ya udah dia dikalikan. Hasilnya sama, untuk menampilkannya sama seperti yang di awal. Hanya berbeda instruksi di atasnya saja, di sini saja. Untuk pembagian sama. Kita menggunakan div di sini. Nih. Kita menggunakan div di sini. Ini gunanya sub BX. BX adalah untuk menolkan register BX agar tidak ada nilai dalam register BX. Seperti itu. Nah, nanti di sini di pembagian kita mempunyai sisa. Sisanya di sini. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita melakukan pembagian, maka ketika angka tersebut tidak dapat habis dibagi oleh pembagi, sisanya akan disimpan di register AH. Seperti itu. Oke. Lalu di sini untuk spasi ya. Untuk selanjutnya, dan ini adalah N interrupt 20H untuk perintah kembali ke DOS atau instruksi untuk mengembalikan mengakhiri semuanya. Kita akan coba running saja. Coba emulate. Oke. Hasilnya seperti ini. Kita coba kita akan pertama coba penjumlahan. Masukkan angkanya 123 ditambah dengan 123, maka dia akan menghasilkan 0246. Kita sekarang coba pengurangan 123 122, maka hasilnya adalah 001. Kenapa dia selalu 1000? Karena seperti yang kita lihat tadi di awal, bahwa angka yang kita bisa masukkan dalam penjumlahan dan pengurangan itu ada 3 angka, dan kita melakukan pembagiannya dengan 1000, maka hasilnya juga kita harus menampilkan keempat-empatnya angka itu. Seperti itu. Kan kita baginya dengan 1000. Oke, lalu kita coba perkalian. Oke, di sini apa? Oke. Perkalian 12 dikali dengan 12, hasilnya adalah 0144. Lalu kita coba pembagian. Di sini akan saya tunjukkan. 13 dibagi dengan 04. Nah, hasilnya adalah 3, sisanya 1. Coba kita lihat, 3 dikali 4 adalah 12. Masih kurang kan? Maka dia kurang 1. Sisanya itulah dia sisa dari pembagian itu yang tidak habis dibagi 3. Kalau misalkan kita bagi-bagi biasa kan kita mendapatkan bilangan pecahan 0, sekian, 0, sekian, 0, sekian, ya. Tapi untuk program yang saya buat terbatas, dia tidak bisa membaca bilangan pecahan yang 0, jadi dia hanya bisa membaca suatu bentuk bulatnya saja. Seperti itu. Oke, ini programnya, dan kita sudah mencoba penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sudah membahas juga tadi teori-teori singkatnya tentang operasi aritmatikanya. Dan di sini programnya, untuk dapat keluar kita hanya harus menekan tombol 5 saja.
dia akan secara otomatis keluar. Seperti itu. Oke. Ini adalah program operasi aritmatika sederhana yang saya buat. Mungkin dapat dipelajari lebih lanjut jika ada yang ingin mempelajarinya, source code-nya silakan di komen saja. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.